Wassalamu ala rasulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul qur'ani bil barakah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ya, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Baitul Jabbar lan sedaya para jamaah Baitul Jabbar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh barakah ini kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengesankan adalah saya bisa sowan dateng ngarsa panjenengan setelah beberapa kali Ustadz Agus menghubungi saya, dan ternyata masjid ini adalah masjidnya teman sekaligus dosen saya. Insya Allah jenengan sudah tepang semua ya. Soalnya beliau ini nggak mau disebutkan namanya, tapi terasa manfaatnya ya untuk umat dan kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa panjang kata karena hari ini mungkin nanti malam juga kita menyambut spesial malam 17 Ramadan. Kalau yang panjenengan mulai puasanya hari Sabtu justru sudah masuk di tanggal 17 ya. Jadi maka sowan saya datang ngarsa panjenengan saat ini semata-mata ya untuk silaturahmi, menyambung seduluran, walaupun rada merepotkan. Tadi malam saya matur sama Ustadz Agus kalau memang suasananya enggak ini ya enggak apa-apa, manual saja. Tapi ternyata ada layar dan mirip dengan layar tancap ya Pak ya. Jadi bagus sekali. Saya ada beberapa masjid yang memang disetting seperti ini. Jadi rupanya sudah ada cantolannya di atas ya. Itu luar biasa. Yang kedua ya hanya sekedar saling sharing saja. Ini juga termasuk mengingatkan saya, menasehati saya yang masih banyak kekurangannya. Ya, di samping juga mudah-mudahan bisa menjadi satu bahan untuk meningkatkan wawasan kita untuk memperoleh barokahnya Ramadan yang luar biasa. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Rawahu Muslim ya. Ada juga dari riwayat Bukhari dengan redaksi yang lain. Jadi kalau sudah datang Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan diikat, setan dibelenggu. Makanya banyak masjid-masjid itu yang semangat ibadahnya luar biasa, terutama di minggu-minggu terakhir. Ya, nanti di minggu-minggu terakhir itu insya Allah rame, ya, rame mallnya, pasarnya gitu ya, Pak. Di mana-mana itu Pak ya, ini seperti itu. Termasuk diikat syayatin ya. Kalau sudah setan diikat, ini berarti sudah nggak ada alasan lagi kalau jenengan mengkambing hitamkan setan. Jadi banyak manusia itu yang sedikit-sedikit setan, padahal perilakunya sendiri. Buktinya apa? Ramadan setan sudah diikat, nyatanya masih banyak orang berbuat maksiat. Itu bukti bahwa kemaksiatan bukan semata-mata dari setan. Saya itu kadang-kadang kasihan setan Pak. Orang gegeran, tukaran, ngeprank, membuli orang lain, kadang-kadang setan dibawa-bawa. Setan loh, gitu kan. Padahal setan nggak ngapa-ngapain. Ini, ya. Oh, nah setan ya. Allah. Ya. Oke. Nah, termasuk fase-fase Ramadan, awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ini maka karena fasenya ini naik ya tentu semakin lama ya semakin berat. Ini panjenengan ini alhamdulillah ini di sini Masjid Baitul Jabbar luar biasa ya, jamaahnya masih banyak walaupun kebanyakan ini tua-tua ya. Kita lihat enggak ono sing nom. Oh, ini ada anak kecil ini, bagus ini ya. Di daerah dekat rumah saya Bapak, saya ini kebetulan kan dari Irak Pak saya ini. Nah, Irak, iringane jarak. Nah, Pak Kusman sudah tahu rumah saya. Di sana itu sampai ada masjid itu yang mungkin karena regenerasinya kurang optimal, mau cari ketua takmir setelah beliaunya sedo itu kesulitan Pak. Akhirnya terpaksa harus ngebon dari tempat lain. Kalah Persebaya. Nah ini maka panjenengan insya Allah dengan membawa putra-putrinya diajak ke masjid, ini mudah-mudahan menjadi regenerasi anak-anak kita. Oke. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Intinya adalah Ramadan syahrut tarbiyah. Apa saja yang ditarbiyah, yaitu
ruhiyah kita, jasadiyah kita dan maliyah kita dalam bingkai jamaiyah. Ruhiyah kita tentu dengan cara kula jenengan dididik dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, di dalam Ramadan ada qiyam Ramadan. Ya, ada sholat tarawih, witir dan sebagainya, termasuk sholat-sholat mutlak. Nanti panjenengan kalau sudah akhir-akhir Ramadan ada sholat tahajud, tasbih dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk pendidikan Allah terhadap ruhiyah kita. Ya. Kemudian juga banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hati, mental spiritual kita menjadi tenang, tentram. Nek cara bahasa nggih kula niku wong nek ahli zikir insyaallah atine ayem, uripe tentrem, masih bojone jenenge painem, bendina nyayur bayem jangan asem, nek sing lanang macam-macam karek bandem. Itu istilah saya ya. Ini Pak sambil bahasa Jawa enggak apa-apa ya, Pak ya. Mboten napa-napa nggih. Niki lak Jawa kabeh to. Itu sing gak Jawa. Oh Madura beda. Oh subhanallah. Beda tretan ya. Saya itu sering ditebak orang Madura, Pak. Kenapa? Karena sejak awal kuliah itu teman saya itu dilalahnya itu orang Madura semua. Sampai sekarang teman saya pengurus masjid yang ikut bareng-bareng mengelola pesantren kami itu juga orang Madura. Jadi betul-betul Madura itu seperti bahasa Arab Madurasah itu betul-betul gitu ya. Apalagi kalau sudah ceramah ke Probolinggo sampai Banyuwangi dan sebagainya itu disangka saya itu orang Madura, kadung dibahasani kromo halus basa Madura, tibake gak iso. Ndak remah karena iso ku ikut tok. Nggih. Jamaah sekalian rahimakumullah ya, dengan tadarus majelis taklim ya. Dan juga ini yang seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mangqama Ramadan. Jadi ada redaksi beberapa nggih. Mangqama Ramadan, man shoma Ramadan, man ahya lailatal qadri, nanti endingnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi qoma itu lebih umum. Al-qiyam itu lebih umum, gerakan-gerakan, harakah-harakah. Termasuk panjenengan bisa rawuh di Baitul Jabbar, di tengah-tengah panjenengan menahan kantuk, ibu-ibu ya wis kadung kesel masak gitu, keluarken teh sahur. Itu ternyata panjenengan rawuh itu termasuk qoma. Ya, qoma, bangkit, berdiri, bergerak untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dispesifikasikan dengan man shoma Ramadan, man ahya lailatal qadri, ya, itu seperti itu. Itu nanti akan endingnya sama, diampuni dosa-dosanya. Dengan diampuni dosanya berarti ruhiyah kula jenengan sudah bersih. Hati kula jenengan menjadi sebuah ungkapan yang sering panjenengan dengarkan yang viral itu ya, tazkiyatun nafas. Jadi dengan hati yang bersih dari dosa-dosa kita, dari penyakit-penyakit hati kita, maka kemudian menjadi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu tradisi Jawa Pak, di Jawa Tengah terutama. Enggak tahu kalau di sini. Di Ngawi mungkin ada ya Mbak Wiwi ya. Itu tradisi megengan. Jajanin apa Pak? Apem. Kenapa bukan donat gitu. Kenapa bukan donat, bukan hamburger, bukan McD dan sebagainya. Ternyata apem itu dari bahasa afun. Kalau sudah dimaafkan Allah, sudah saling memaafkan, maka batiniah kula jenengan menjadi bersih. Maka apem itu juga dalam tinjauan filosofisnya satu-satunya snack jajan yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Yang atas warna putih, yang bawah coklat. Nanti yang goreng ambek ngelamun malah minal gosongi wal irengi. Itu lambang hatinya manusia sebetulnya. Makanya di atas apem itu ada secuil buah nongko. Kenapa kok bukan pencit? Itu filosofinya luar biasa Pak. Itu media dakwah sebetulnya itu. Itu bagian dari syariah. Kenapa? Nongko itu dari bahasa Arab Pak. Ya. Anqa yunqi inqaan, bersihkan hatimu. Kalau enggak gitu, di sampingnya ada secuil buah nanas. Kenapa nanas? Nahnu annas. Kita adalah manusia. Lek dihubungke kali basa Jawa, manungsa, manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Manungsa, manunggaling kawula marang sepadha-padha manungsa. Hablum minallah, hablum minannas. Soleh ritual, soleh sosial. Duwe kamanungsan, mangkane termasuk ceramah ngeten iki mengke nggih, kudu duwe pri kemanusiaan. Nggih. Enak ngomonge, enak mike, ceramahe suwe niki aja sampe nggih. Mangkane gak usah suwe-suwe selak gringgingen sikile panas bokonge. Jadi ngoten.
Kudu duwe cara anune ngoten napa nggih? Duwe ya merasa aja adigang adiguna saka ingsun sapa sira kan ngoten niku. Lek cara bahasane Semar aja dumeh. Nggih. Aja dumeh niku pun masyaallah luar biasa. Nggih, itulah jenenge manungsa, nggih, manungsa. Makanya manungsa ini hasil output dari tarbiyah Ramadan menjadi kemudian di sampingnya ada di samping apem ada buah apa itu? Pisang rojo. Kenapa bukan pisang gepok? Karena pisang rojo itu implementasi dari Al-Hujurat ayat 13. Setelah Allah ciptakan semua manusia dengan berbagai macam latar belakangnya itu, ternyata pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi sang raja, menjadi manusia yang paling mulia. Itu seperti itu. Berikutnya adalah tarbiyah jasadiyah dengan sumutasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat. Dengan tarawih dengan berbagai macam gerakan, banyak rakaatnya. Beriki rakaatnya pinten, Pak? 40. Ya. 40. Luar biasa itu, gitu. Lewong 20 telate lho. 20 ngoten lagi usoli ngoten sing lamun, Pak. Imame sapa ya? Tuwek apa enom ngono. Apal, Pak. Wong sering kok, Pak. Takmir niku pesen. Yai mengke nek ngimami aja suwe-suwe. Ya boleh tak kayak 7 menit ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Maka kadang-kadang ada orang yang model tarawihnya itu Muhammad NU, Pak. Muhammad NU ya ala Muhammadiyah 8 rakaat, tapi ala NU pakai Bilal, doa, pujian dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi enak, begitu 8 rakaat kan 4 kali salam. Salam pertama Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq, mangke sampai terakhir rakaat keempat. Ada yang model seperti itu. Ono sing modelnya gaya alasan, kenapa 8 Ustadz walaupun ini masjid NU, ternyata 8 itu katanya demi langkah masa depan. Ya. Padahal sakjane lebih banyak rakaat, lebih banyak gerakannya, Pak. Aslinya di dalam sholat itu banyak gerakan yang ditiru oleh senam kula panjenengan. Dalam senam itu kan ada gerakan. Minimal gerakan pertama kan mirip dengan takbiratul ihram, Pak. Coba aja. 1, 2, 3 kan ngoten nggih. Takbiratul ihram kan ngoten, Allahu Akbar. Bayangkan 20 rakaat, 20 kali takbir. Berarti 20 kali gerakan. Tapi jenengan ya aja diganti Allahu Akbar 1, 2, 3 ya. Itu contoh. Seperti itu. Ya. Gerakan sholat ya, seperti itu. Sama dengan olahraga. Baik, yang sekalian, yang berikutnya adalah tarbiyah maliyah kita, bahwa di dalam harta benda kula panjenengan ada hak bagi orang lain melalui zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah dan sebagainya. Nah, ibarat satu madrasah, Ramadan adalah madrasatul kubra yang berbagai macam silabus dan kurikulumnya itu, maka di situ ada satu pegangan yang disebut dengan Al-Qur'an. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, inilah endingnya kula jenengan di dalam memperingati nuzulul Quran adalah ketika kemudian kula jenengan menjadikan Al-Qur'an ini lebih dekat dengan kita dan kita lebih dekat dengan Al-Qur'an. Dalam bahasa yang lain itu mengal-Qur'ankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an. Seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak dekat dengan Al-Quran karena kita adalah manusia ini satu paket ya, satu paket bahwa kita ini manusia yang beriman, yang bertakwa tentu dengan dasar Al-Quran. Karena antara manusia dengan Al-Quran itu ini ya, program kemanusiaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan satu produk namanya manusia sesuai dengan pedoman yaitu Al-Quran kitab sucinya. Maka ketika seorang manusia ini menjauhkan diri, memisahkan diri dengan Al-Quran, ya tentu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kita harus menyikapi Al-Quran ini yang pertama di dalam surah ke-6 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza utawi iki kitab Al-Quran yaiku kitabun, kitab anzalnahu kang wis ingsun Allah turunaken kitab mubarakun yang banyak barokah. Oleh karena itu sikap kita fattabi'u. Ya,
fattabi'u, dengan fattabi'u mengikuti Al-Qur'an, maka disitulah jaminan Allah untuk wattaqu, ya, la'allakum turhamun. Ya, nanti akan sinkron dengan hasil dari didikan Ramadan itu menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Nah, tentu dengan pedoman Al-Qur'an ini. Dengan takwa panjenengan, maka disitulah akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu di dalam surah Shad, kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Ada yang di dalam tafsir Jalalain itu bukan liyadabbaru tapi liyatadabbaru. Ada dua qiraah, ada dua bacaan. Jadi kitab Al-Qur'an ini yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun, yang banyak barokahnya. Liyadabbaru ayatih, supados kula jenengan saged mentadaburi Al-Qur'an. Nggih, ngangen-ngangen isi makna Al-Qur'an. Nek pun ngoten waliyatadzakara ulul albab. Ya, kemudian bisa membuat kula panjenengan tadzakur, ya. Tadzakur itu nek kiai kula maknane niku wonten kalih, ada dua dimensi makna. Yang pertama tadzakur itu mengingat sangkan paraning dumadi. Kula jenengan diciptakan Allah yuladu alal fitrah. Difungsikan untuk Adzariyat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pada akhirnya kula jenengan dianjurkan, diharuskan, diharapkan kemudian meninggal husnul khotimah. Maka Ramadan itu sebetulnya masuknya adalah pintu gerbang fitrah. Di dalamnya kula jenengan banyak ibadah amal sholih-sholihah yang pada akhirnya Idul Fitri. Awal lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk ibadah, kembali juga dalam keadaan fitrah, yakni husnul khotimah. Niku maksudnya ngoten. Ya, waliyatadzakara ulul albab. Ya. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah, maka agar kita hidup mulia, ya tentu tidak ada lain kecuali dengan Al-Qur'an. Ya, dekat kita dengan Al-Qur'an, yang pertama at-tasdiq, membenarkan atau mengimankan. Tidak ada satu kata pun di dalam Al-Qur'an ini yang ada keraguan. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Nah, bisa bikin gini-gini supaya panjenengan tidak melihat siapa yang menyampaikan. Sahabat Ali kan mengatakan, ya, ungzur maqala wala tangzur mangkol. Tidak usah memperhatikan siapa yang menyampaikan. Nanti kalau memperhatikan siapa yang menyampaikan, saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan kiai, ya bukan ustadz. Saya hanya seorang dakwah. Seorang dakwah itu ida-ida sawah. Anak wong tani, anak wong desa. Ya, gitu. Jenengan tidak usah bayangno, winginane ada yang mempertanyakan, "Ustadz, kenapa sarungnya kok gambarnya kok gambar?" Jadi ternyata di belakang saya itu dia itu mungkin sholatnya ngelamun, Mbak. Jadi di situ kok ada gambar kelir, gunungan gitu ya. Inilah lambang Islam rahmatan lil alamin, Pak. Saya itu basicnya NU, ya humasnya LDNU Kota Surabaya, ya pembina dakwah di kalangan NU di Jawa Timur. Tapi ya gitu, sering ditanya orang, Pak. Ustadz Khazin itu aslinya kiai Muhammadiyah apa NU? Kemudian tak jawab Muhammad NU gitu. Kenapa Muhammad NU? Ya karena saya umatin Nabi Muhammad. Kenapa NU? Karena Nahdlatul Ulama, al ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda, Pak. Jadi kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, walaupun secara nurani, karena kula jenengan keyakinan itu kan kembali ke kita masing-masing. Nek wis basike itu kok wong bapakku biyen, nggih, wong NU misalnya. Mondokku yo nang NU, mulai dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar sampai Jombang sampai Dosermo. Niku nggih NU. Tapi apakah terus nggak boleh sama Muhammad? Ya boleh. Jadi sesama muslim terutama yang tidak melanggar aturan Al-Qur'an dan Sunnah. Dene kok kemudian ada yang berdalilkan ijma' qiyas. Itulah hazanah, ya, rahmatnya Allah yang dibingkai dalam ikhtilaful ummah. Jadi enak, Pak. Jadi tidak usah mempermasalah. Loh, ustaznya kok pakai usoli, terus dilokno usul. Jangan. Mau sholat subuh kok pakai kunut? Aku nggak usah pakai kunut. Monggo, insya Allah podo sae. Ya. Jadi jangan. Biasanya sing tukang ngelok-ngelok ning ngoten niku malah sholatnya malah kawanan, Pak. Ya, jam 9 usoli fardhu subhi kesiangan rakaataini lillahi taala. Ya.
Jadi memang perbedaan itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dipungkiri. Ya, saya pernah diprotes sama anak saya. Lah ya panjenengan itu katanya NU kok gelem dakwah di masjid yang ini, yang itu. Ya, memang kenapa itu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngeten iki kan saya sowan dateng ngarsa panjenengan. Ini kan saya yakin ini enggak sama kok. Ya kan? Enggak sama. Apalagi NU itu kan terkenal di mana-mana itu, Pak. Saya kalau ngantarkan umroh apa itu, sampai mampir ke Turki, mampir ke Singapura itu, di sana itu banyak NU. Banyak, terutama di pom bensin itu, NU smoking. Oh, no ya Pak ya. Enggak, nggih, kula nerokne Gus Dur lho ya. Masyaallah ya. Ini hadirin yang kedua tilawah ya. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil di sini adalah sesuai dengan fasahahnya, sesuai dengan hukum bacaannya yang dirangkum dalam ilmu tajwid. Yang ketiga tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Dan inilah yang membuat syair-syair para wali kula jenengan biyen gitu. Adanya syair tombo ati iku limo sak warnane, maca Quran angen-angen sak maknane. Dados nek maca Quran tadarusan niku nek saged diangen-angen sak maknane. Ngeten. Mulane wali biyen mboten ngomong, mboten ngendikan maca Quran sak legreke gak ono. Sak hatame ndak, tapi sak maknane. Itu yang membuat tombo ati kula jenengan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini biasanya kalau jamaah saya itu Allah gitu, Pak. Nah, Bapak lumayan Allah. Iya, jare malaikat dijawab kaseb. Ngapunten Pak sambil anu enggak apa-apa nggih Pak nggih. Nggih, cek gak kerasa nek kok jujuk suruk ngoten lho Pak. Masya Allah, isinya dikaji, dipahami, di mana di dalamnya ada 4 hal secara pokok ini. Inilah yang menginspirasi lagunya, kalau nggak salah Sunan Kudus menciptakan sebuah lagu Gundul-gundul pacul, Pak. Gundul-gundul pacul, kenapa kok nggak gundul-gundul arit, gundul-gundul linggis? Hebatnya orang Jawa itu seperti itu, Pak. Dan itu penuh makna. Ya, pacul, papat aja sampai ucul, isinya Al-Qur'an. Ya, mulane terus ono kewayangan. Wayang itu wahyu Al-Qur'an. Wayang itu wahyune pangeran. Makanya sing lakone wayang jenenge napa? Dalang. Bahasa Arab itu, Pak, dalayadullu dalan. Wong sing duduhke makna-makna Al-Qur'an. Nek wis ngerti makna Al-Qur'an, di situ ada akidah, ibadah, muamalah, al-qissah, wasyajarah. Maka kemudian akan menjadi orang-orang yang tentram bahagia hidupnya, maka digandengi dengan sinden. Sinden itu saking bahasa senden, Pak. Kados Bapak niki senden, enak niki. Sama sing enggak oleh cagak ya nasib ngono ae wis. Iya. Bahasa senden ya. Makanya orang Bojonegoro sampai ke Jawa Tengah itu kalau tugasnya sinden itu nayub. Tayuban itu dari bahasa toyiban. Ya. Orang itu kalau senden itu apa? Tawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Itulah yang terbaik. Makanya orang nek senden bersandar, pasrah sumarah datang Allah, hidupnya akan dicukupi Allah. Makanya hidupnya tentrem. Mulane tugasnya sinden iku napa? Nembang. Gak ono sinden sing petakilan ngobano wayang, ndak ada. Nembang niku lambang. Orang itu kalau sudah tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tentram bahagia. Isone mek nyanyi tok. Kayak cita-cita tadi lho, Pak. Walaupun lara atine niku lho nyanyi. Sakitnya tuh di sini. Wong lara ati kok nyanyi gitu. Iku saking ayemnya, Pak. Cuman sinden biyen itu nek nyanyi penuh dengan makna. Siji sluku bathok. Loro lir ilir. Nggih. Telu gundul pacul, papat turi-turi putih. Paling tidak niku syair pengeling, Pak. Kenapa sluku bathok? Niku lambang akidah, Pak. Akidah. Sluku bathok, usluk batnak, isin batinmu. Wong Jawa ora iso muni bahasa Arab dadi sluku bathok. Lah tunggale afun dadi apem niku lho, Pak.
Nah, itu kan bahasa Arab. Wong Jawa muni ya hayyu ya qayyum ngono muncule ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Mulane alas entek kabeh gara-gara wiritan itu. Itu wong Jawa. Ya termasuk lho ngapun enten tiyang Jawa niku ngimami istighosah. Delalah komandane iku ya ora beneh pisan. Dadi kiai ini ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Lah nang kono wong kok ramil, Pak, protes. Ket mau kok Qadim lah kok ramile kapan? Kiai ini gendeng pisan, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qaramil, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qaramil. Karena orang Jawa itu kan suka menggaduk-gadukkan bahasa Arab itu, Pak. Termasuk suluku bathok itu usluk batnak, isin batinmu. Bathoke lae lo batnuha la ilaha illallah. Sirama menyang Solo. Kenapa kok gak sirama menyang Madura? Ya kan, kok menyang Solo? Sirama ila ayasila. Manusia ini berjalan kemana saja dia sampai, lewolai payung uto. Kenapa tidak lewolai jajan bakpo, kok enggak gitu? Itu bahasa Arab, la ilaha illallah ila antamuta. Dalam konteks surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslim. Dalam konteks hadis sahih, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku keteke wong Jawa, Pak. Mulane ngapunten, masjid panjenengan ini ada beduknya ndak ini? Ndak ada nggih? Nggak ada, daripada nanti diprotes jamaahnya. Dulu ada ya. Saya kalau ngantarkan orang umroh itu banyak yang tanya, lah ya Ustaz, sakmene akeh, sakmene gedene masjid kok tak goleki beduke gak ono. Oh, lah iki nang ngarep sampean ora pati genah ngono. Lho beduk itu simbol sebetulnya, tidak harus ada, tapi di situ media dakwahnya. Tong tong deng deng. Ya, Baitul Jabar isih kotong, isih sedeng ngoten. Makanya ditabuh wayah salat, wayah waktu masuk salat. Tidak boleh ditabuh sembarangan. Sampai ada masjid ditabuh jam 10 isuk diguduk sak kampung sampean. Nah, itulah maka hadirin ini gundul-gundul pacul. Mari seluku bathok terus lir-ilir itu implementasi daripada ibadah. Bocah angon penekno blimbing. Kenapa kok diawali lir-ilir? Itu terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Diciptakan Allah dengan segala fasilitas yang ada, sarana prasarana yang representatif untuk hidup kita. Ini tujuannya adalah liya'budullah wa la tusyriku bi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu seperti itu, Pak. Maka kemudian ada lir-ilir bocah angon penekno blimbing. Bocah angon itu ya kullukum ra'in itu dalam bahasa hadis sahihnya. Ya, penekno blimbing. Kenapa kok gak penekno pelem atau pepaya kuwi kan ngoten nggih. Nek pepaya kan rada sopan, nek ke atas ora patek sopan. Padahal itu basa Jawane. Ngoten lho, Pak. Itu penekno pencit kuwi kok enggak gitu. Itulah lambang ibadah kula jenengan sesuai dengan rukun Islam, hukum Islam, salat 5 waktu, Pancasila 5, Pendowo ya 5. Niku lambang kehebatan seorang manusia. Makanya ada Sena Werkudara kukune Pancanaka, Panca niku 5, Naka niku dasar. Duwe punakawan jenenge Semar Gareng Petro Bagong. Niku bahasa Arab, samil khairan fatruk bago. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah wong Jawa ora iso muni samil khairan fatruk bago, dadine Semar Gareng Petro Bagong. Laksanakan sebarluaskan kebaikan dan tinggalkan kemaksiatan kelajutan. Nek kepengin dadi wong sing sakti kaya Sena Werkudara, Janaka dan sebagainya, maka jadilah orang-orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Niku ngoten niku, Pak. Makane Janaka niku jannataka. Saya berharap surgamu ya Allah. Iku hubungannya kali donga panjenengan ba'da tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nyuwun swargane Gusti Allah. Terjemahan dari surah Al Imran 133 sampai 135. Nek digandengaken niku asline ngoten niku, Pak. Mulane wayang niku pakeme ngoten niku. Engko nembange ya nembang sing apik. Lagi saiki ana sinden nembange lagune goyang dombret bareng. Mangkane penontone jembret kabeh. Tuwek-tuwek bareng sing didelok wayangi duduk dalange tapi sindene tok ae. Tapi niku ngen kula ngrika, Pak. Di sini ndak ya, Pak ya? Enggak beda maksudnya. Lah ya dilalai kok ya dipilih sing ayu-ayu nom-nom, sing tuwek-tuwek mboten payu, Pak. Kenapa? Itulah lambang hebatnya, indahnya orang yang bertawakal kepada Allah itu. Makanya orang yang berusaha secara maksimal, berdoa secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total, rezekinya barokah tur halal, itu insya Allah barokah hidupnya, seneng hatine.
Wong nek delok wong ayu kan nyenengke to ya. Senyumnya senyum Pepsodent, guyune nyeblokno memean, kadang yang mlorote wong sarungan, sak dompet-dompete pisan kan gitu. Niku nggih hadirin. Oke, jamaah. 4 takmal ini mengaplikasikan, mengamalkan dalam arti mengamalkan dalam hidup kita dan menyampaikan kepada orang lain. Ya, ini yang kelima. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, rawahul Bukhari. Ya, menyampaikan kepada orang lain, termasuk mendakwahkan, mengajarkan dan memasyarakatkan. Dalam bahasanya apa itu? Quraisy Shihab itu mengal-Qur'ankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an. Nah, yang terakhir tahfidz, maknanya ada 2, Bapak. 1 menjaga. Al-Hijr ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang turunkan Al-Qur'an, kami pula yang akan menjaganya. Kenapa memakai kata inna kok bukan ini? Maknanya yang pertama adalah mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya Allah. Yang kedua, inna itu berarti ada keterlibatan kula jenengan bagaimana upaya untuk tetap menyempurnakan dan menjaga kemurnian Al-Qur'an. Jangan sampai ada yang menistakannya, apalagi sudah keluar dari Islam, berani-beraninya menantang kita untuk mengurangi minimal 300 ayat dari Al-Qur'an. Sinten Pak? Saifuddin, jenenge mon Saifuddin niku duwe pedang niku asline niku. Tapi Saifuddin niku asline kan pedange agama. Berhubung dia pindah agama niku jenenge murtad, murbaute Pak Ustad. Ya, makanya dia tidak peduli dia ini bicara atas nama siapa, toleransinya bagaimana, dan itu yang harus dijadikan pedoman perhatian buat kita. Nggih, jangan sampai wong agamane lain kok ngutik-utik Al-Qur'an kan ngoten. Dan Al-Qur'an itu nggak bisa diamandemen. Ya, itu. Beda dengan undang-undang, Pak. Undang-undang mau diamandemen, mau 3 periode, 4 periode monggo silahkan. Kalau memang itu baik ya monggo silahkan, kalau tidak undang-undangnya bagaimana ya monggo laksanakan. Ya, ndak usah rame-rame. Wong aku dhewe dadi presiden ya ora iso kok. Wong presiden rumah tangga ndak karo-karuan, bojoku ayu baru kadang-kadang tak klelerno, Pak. Sewengi kadung dinteni baru tak jaharno ae. Nek gak ngono masyaallah kadang-kadang tak rewangi wiritan maca Yasin ping 41, Asmaul Husna ping 1000, Al-Waqiah ping 15, keler-keler sampai subuh ra diapa-apano blas. Ya, seperti itu. Inilah maka menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Syukur-syukur kula panjenengan punya generasi yang hufazul Qur'an. Insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, ya, maka Al-Qur'an intinya adalah akan membawa seorang manusia memiliki ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Ngaten Bapak. Ya, jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang ahli zikir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga. Maka orang yang ahli zikir itu insya Allah akan selalu diikuti dengan tafakkur. Kalau sudah tafakkur jamaah sekalian, maka akan menjadi orang-orang yang setiap apa yang dia terima akan selalu diterima dengan apa adanya, ridha terhadap takdir kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya musibah, virus dan wabah. Ulul albab itu Pak, ciri khasnya ada 3 karakteristik ini, ya. Intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, spiritualnya juga mumpuni, ya kan. Nah, inilah orang yang senantiasa dalam formulasi ulul albab seperti ini, Pak. Ya, orang itu kalau hanya punya kecerdasan intelektual saja, tidak punya perasaan, juga tidak punya keimanan, yang terjadi ini, Pak. Buta hati. Ada juga orang yang intelektualnya bagus, ya, perasaannya juga ada, tapi nggak punya iman, nggak punya Tuhan. Ya, ini, ya. Jadi bohong kemana-mana, nggak percaya pangeran, ya, itu. Ada juga yang nggak punya kepinteran, nggak punya perasaan, tapi sok-sok mencari Tuhan, akhirnya bertapa-tapa kemana-mana cari gua. Ya, ini. Nah, ini yang terbaik, ya, di dalam Al-Qur'an. Orang itu ulul albab adalah yang inteleknya bagus, perasaannya juga bagus, punya keimanan yang kuat, dan itulah manusia paripurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam dan seterusnya itu. Ya, inilah jamaah sekalian, dengan Ramadan yang kita
lakukan berbagai macam agendanya ini, pada akhirnya mudah-mudahan kula jenengan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga bisa menebarkan rahmat kasih sayang kepada sesama kita, sehingga irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saling berkasih sayang dengan sesama hamba Allah di muka bumi, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tutup dengan tabarukan wa tadarruan ilallah. Mudah-mudahan di saat panjenengan berpuasa ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna shiyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tadarrusana wa dhikrana wa du'a'ana ya Allah wa tamim taqsirana ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami, kepada seluruh jamaah yang salih-salihah di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah. Agar Engkau terima amal ibadah kami, amal soleh kami, dan terimalah taubat kami ya Allah. Dengan demikian ya Allah, menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan segala usaha kami ya Allah. Engkau berkahi rizki kami, berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, keturunan kami. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Baitul Jabbar, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.